Betapa terkejutnya aku kala melihat dokter itu berjalan dengan kepala bagian belakang pecah dan punggung yang bercucuran darah ke lantai. Aku hendak mendekat untuk memberitahu, namun baru beberapa langkah berjalan, dokter itu seketika menoleh pelan, dan kulihat wajahnya hancur penuh luka, seperti habis tersarut aspal. Sontak, aku terkesiap, jantungku terasa menggelinding entah kemana. Ingin berteriak, namun tenggorokanku tercekat. Seketika kaki-kakiku gemetar bukan main. "Sus, tolong sus, sakit!" Terdengar suara memanggil dan merintih dari tempat pasien meninggal tadi. Aku ketakutan setengah mati sampai menangis, napasku tersengal-sengal. "Sus, tolong sus!" Dengan sisa-sisa tenaga yang kupunya, aku berjalan pelan memeriksa sumber suara. Mataku menyisir tiap-tiap tirai tempat tidur kosong yang secara perlahan sembari mempersiapkan keberanian dalam diri. Hingga tiba di tirai pembatas tempat pasien itu berada, aku hanya berani menilik separuh dengan sedikit memiringkan kepala. Kamu tahu, pasien itu duduk bersandar di atas ranjang. "Sus, tolong sus, kepala saya putus." Dia mencengkeram rambut dan entah bagaimana bisa menarik kepalanya sampai terangkat memisah dengan badan. Kaki-kakiku melemas, sudah tak sanggup lagi menopang tubuh hingga roboh ke lantai. Aku memejamkan mata dan kedua tanganku menutup telinga, sembari berharap ada yang datang menolong. Rati, kamu kenapa? Rati." Suara tari dan tepukan tangannya membuatku berani membuka mata. "Tar, pasien itu Tar." Aku menunjuk ke tempat tidur pasien tadi. "Pasien apa? Mana pasien?" ujar Tari. "Gak ada pasien lagi Rati," jelasnya. "Ah, itu Tar, yang tadi." Kalimatku terhenti ketika melihat tempat tidur rawat tempat pasien tadi berada masih tertata rapi seperti semula. "Gak mungkin, tadi kamu ikut tindakan Tar sama dokter." "Ngaco, wong aku habis makan di depan," bantah Tari. Belum hilang gemetar di badan dan kaki-kaki yang melemas, rasanya peristiwa itu benar-benar nyata, bukan halusinasi atau mimpi. Tapi bagaimana bisa? Hari-hari setelahnya, aku nyaris tak bisa membedakan mana manusia, mana bukan. Mereka semua berwajah pucat. Rumah sakit tampak pada sesak. Tak jarang ada pula yang menampilkan rupa mengerikan. Perawat mengerikan yang menusuk-nusuk lahirnya sendiri dengan jarum suntik. Perempuan yang menarik kaki dari kolong bangker rawat inap. Hingga yang paling fenomenal,
aku melihat sosok yang fenomenal di rumah sakit ini, pria yang mencari jasadnya sendiri. Waktu itu sudah lebih dari 5 jam. Kuperhatikan bapak itu duduk di lorong ruang tunggu sampai tengah malam. Entah apa yang ditunggu, dia hanya duduk berdiam sembari menatap lurus tanpa memperdulikan sekitar. Merasa iba, aku menghampiri. "Pak, dari tadi saya lihat bapak di sini aja, lagi nunggu apa?" Bapak yang kusapa tak menjawab, bahkan melirik pun tidak. Bulu romaku seketika meremang, senyap dan dinginku lorong seketika menusuk ke tulang. Pak, mending pulang dulu. Dokter juga gak ada yang visit jam segini, dan jam besuknya baru besok siang. Mau sampai kapan bapak di sini? Sampai ketemukan di mana jasadku. Darah seketika merembes dari leher, perut, dan kepala bagian belakang. Lagi-lagi, wajah pria itu hancur seperti tersarut aspal. Persis dengan sosok kepala putus yang aku lihat di IGD itu. Aku gemetar dan aku tak ingat apa-apa lagi setelahnya. Rasanya waktu itu seperti ada sosok yang membekapku dari belakang hingga aku sesak nafas dan pingsan. Sementara cerita lain datang dari satpam pada hari yang berbeda. Kala itu pukul 1.30 dini hari, lalu lalang rumah sakit memasuki waktu yang paling tenang. Lorong-lorong tampak sepi, sunyi, ditambah gemericik gerimis, membuat hawa malam itu terasa dingin menusuk kulit. Salah seorang satpam yang tengah berjaga di pos persimpangan antara lorong menuju kamar rawat dan lorong menuju laboratorium mendapati dari kejauhan ada seorang pria parubaya berjalan pincang mendekat ke arahnya. Kian dekat kian jelas, pria itu tampak basah kuyup. Kehujanan, pikir satpam itu. Wajahnya pucat pasi, pandangannya kosong melurus ke depan melewati satpam tersebut begitu saja tanpa menoleh. Padahal bapak satpam yang berjaga sudah melempar senyum sapa. Merasa tak dihiraukan, satpam pun menegur pria tersebut. "Mau kemana, Pak?" Pria setengah beruban itu tak menanggapi barang sepatah kata pun. Dia terus berjalan pelan memasuki lorong yang menuju laboratorium, ruang tindakan, dan kamar mayat. "Pak, Bapak mau kemana? Ada yang bisa saya bantu?"
Satpam itu pun menyusul pria tersebut. Aneh, pria itu hanya mengangkat satu tangan lalu menunjuk ke arah lorong di depannya. "Iya Pak, mau kemana?" tanya Satpam sekali lagi memperjelas. Pria itu terus berjalan mengabaikan sang Satpam. "Pak, sudah malam, yang tidak berkepentingan dilarang masuk," tegasnya. "Bapak kemana?" Sekitar 3 langkah di depannya, kepala pria parubaya itu memutar 180 derajat menghadap ke Satpam. Separuh pipinya penuh luka basah tanpa kulit, kedua matanya bolong dan hidungnya tampak bengkok. Seketika kedua lengan dan kaki-kakinya putus, terpisah-pisah seperti habis dimutilasi. "Saya mau cari jasad saya." Potongan badan dan kepala berbalik itu menyentak dengan suara berat. Terkejut, Satpam berbadan tegap tersebut lari terbirit-birit, dan keesokan harinya dikabarkan beliau izin sakit beberapa hari dikarenakan sakit demam tinggi yang tak kunjung turun. Cerita yang dialami Satpam itu beredar cepat ke seluruh lapisan rumah sakit. Bahkan aku mendengar ragam cerita mengerikan yang ikut menguap ke permukaan terkait cerita kelam rumah sakit ini. Aku merinding ketika mengetahui ciri-ciri makhluk pria parubaya yang disebutkan Satpam tersebut amat serupa dengan ciri-ciri pria korban kecelakaan yang aku lihat di IGD yang tempo hari aku lihat. Hari-hari berikutnya banyak teror mengerikan yang terjadi di rumah sakit ini. Bukan hanya dialami oleh tenaga medis, tapi juga pasien yang mengaku melihat perawat dan dokter berwajah hancur mengantarkan obat ke kamar rawat inap mereka kala tengah malam. Bahkan ada juga pasien yang mendaftarkan diri sebagai pasien dari nama dokter yang sudah lama meninggal. Pasien tersebut mengaku minggu lalu telah ditangani dokter tersebut hingga dia mendapat jadwal kontrol di minggu berikutnya. Namun, ketika dikonfirmasi, dokter atas nama yang dimaksud telah lama meninggal karena serangan jantung saat bertugas malam di rumah sakit tersebut. Perihal pria parubaya yang kutemui, beredar kisah bahwa beberapa tahun lalu memang ada korban kecelakaan yang dialami pria berciri-ciri serupa. Pria itu meninggal ketika sedang dalam penanganan. Namun, pasien tersebut tidak memiliki identitas yang jelas dan sanak keluarga yang diketahui. Konon, mayat pria tersebut dijadikan malpraktek dan perdagangan organ-organ dalam. Hingga saat ini, sosok astral dari pria parubaya tersebut kerap gentayangan di rumah sakit tersebut mencari-cari di mana jasadnya.